Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya rahayu. Selamat berjumpa lagi dengan saya Agung dari DGB Pusaka Channel. Kebetulan saya sekarang lagi silaturahmi ke tempat Mas Abdus atau lebih dikenal dengan Gus Salam di daerah Desa Wilangun, Kabupaten Lumajang. Di sini kita akan berdiskusi ringan-ringan saja terkait dengan esoteris pusaka. Mungkin langsung aja kita tanyakan ke beliau. Assalamualaikum Mas Abdus. Kita kali ini ingin membahas mengenai tema esoteris. Kalau menurut Mas Abdus, esoteris itu apa sih? Tapi sebelum ke sana, perlu saya terangkan juga secara sedikit. Mas Abdus atau Gus Salam ini seorang tokoh di Lumajang terkait dengan pelestarian pusaka terutama keris. Sudah lama berkecimpung dalam dunia perkerisan, sekitar tahun 2014 beliau sudah lama berkecimpung dan memulai belajar keris sejak tahun 2008 pada saat beliau masih di SMA kelas 2. Tadi diberitahu sama beliau seperti itu. Jadi sudah tidak asing lagi di Lumajang dengan Gus Salam atau Mas Abdus, karena beliau juga aktif di paguyuban pusaka Semeru Lumajang. Karena di Lumajang ada 3 paguyuban, tapi satu sama lain saling mengenal dan juga saling ada semacam hubungan secara silaturahmi lah istilahnya di antara ketiga paguyuban tadi. Jadi tidak ada mana yang baru mana yang lama, tapi yang jelas kalau dari Mas Abdus sudah lama atau Salam sudah lama. Jadi kembali lagi ke esoteris pusaka. Apa sih esoteris itu kalau menurut pendapat? Esoteris adalah merupakan satu cara untuk mengetahui energi sebuah pusaka. Jadi dengan kita mengetahui energi pusaka, maka kita akan mengetahui apakah pusaka ini memang ada energinya atau tidak dengan beberapa cara. Kalau terkait dengan kita sudah mengetahui tentang definisi esoteris tadi ya, berkaitan dengan kuah, mungkin ansar, manfaat, filosofis, yoni, kodam, dan energi tadi yang sudah disebutkan, dan juga ada hal yang terkait dengan gaib, mistik dan sebagainya yang di luar kebendaan atau intangible kan. Kalau Mas Abdus sendiri lebih condong ke doa atau energi atau kodam atau semuanya? Semua itu saling berkaitan. Yang pertama kita harus doa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sebelum kita untuk mengetahui energi atau kuah atau yoni atau angsar atau yang lain, kita doa dulu. Oh, jadi gini bro, jadi supaya membangkitkan energi yang ada dalam pusaka, salah satu caranya dengan cara menayuh atau mentajek ya, dengan didahului dengan berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Supaya kita pertama kita berdoa ialah kalau orang Muslim ya atau yang lain secara masing-masing, kita pertama baca syahadat dulu. Yang kedua kita baca adalah sholawat. Syahadat fungsinya kita terhindar dari hal berbau musyrik atau syirik. Dan yang kedua tidak gagal paham. musik terhadap tersebut, syirik terhadap orang-orangnya. Nah, kemudian gunanya kita mentanjek atau menayuh, ini ada bedanya tuh? Ada. Jadi ada 2. Menayuh itu adalah untuk mengetahui cocok dan tidaknya pusaka itu untuk yang bersangkutan. Kalau menanjek atau tanjek itu untuk mengetahui karakter atau sifat daripada pusaka tersebut. Jadi gitu ya. Kemudian kalau orang awam, ya, mungkin teman-teman guru sekalian yang baru gitu ya, fungsinya, gunanya kita mengetahui energi yang di dalam itu untuk apa?
manfaatnya? Yang pertama kita akan mengetahui bahwa pusaka ini apakah betul ada energinya, ada yoninya, karena tidak satu mempunyai yoni, nah, gitu. Atau kekuatan energinya, atau intinya. Karena ketika pusaka atau katakanlah keris, tombak dan sebagainya yang dari bahan besi aji, ya besi, baja dan pamor, ketika ditempa oleh seorang empu dan kemudian ditiupkan mantra atau doa-doa di dalamnya, sehingga nanti menumbuhkan energi di dalamnya, dan selain itu juga bahan materialnya itu sudah mengandung energi atau yoni istilahnya. Secara ilmiah begitu Mas Agung ya. Jadi dengan 3 bahan ditempa, dipanaskan, ditempa, terus dilipat sampai puluhan kali, ratusan kali, bahkan 2 kali itu sudah mengandung unsur energi. Tetapi dengan berdoa, dengan ada doanya itu atau mantra-mantranya itu, maka otomatis akan lebih kuat energinya dan juga fungsi atau manfaatnya. Sehingga kita langsung bisa mengarah kepada manfaatnya setelah kita mulai. Kenapa sih Mas kalau kita harus mengetahui energi terhadap pusaka itu? Dikaitkan mungkin dengan kecocokan kita atau gimana? Ya pasti begitu Mas Agung ya. Dengan kita mengetahui menayung atau menanjak ya pusaka itu, bisa gini, Mas Hati punya pusaka ya, apa pusaka cocok tidaknya ya kita tayung dulu ya, tayung dulu ya, oh ini pusaka ini pas untuk Kang Mas, oh ini tidak cocok ya. Kenapa? Karakter orang tersebut dengan pusaka harus selaras, sehingga ada sebagai keseimbangan. Contoh ini Mas Agung, Kang Sati, ada orang punya pusaka ya, pusakanya ini energinya sangat keras sekali, tetapi yang bersangkutan juga keras. Nah ini tidak nyambung, tidak selaras energinya, maka harus sesuai dengan karakter masing-masing. Kalau orangnya kalem ya pusakanya keras, bisa seimbang. Ya, berarti itu terkait dengan energinya ya. Kalau terkait dengan tuah dari pusaka tersebut, kalau dikatakan sebagai ilmu tayuh, karena kan apakah pengaruh misalnya terhadap pusaka dengan pekerjaan kita misalkan, karena orangnya, dari sisi orangnya, dari hal pekerjaan sangat pengaruh sekali. Contoh gini Mas Agung, Kang Mas Hati, seorang pedagang kelontong misalnya ya, atau sembako atau petani, pusaka tidak memakai pusaka yang gangan atau naga, harus pusaka sesuai dengan bentuk pamornya, dari pamornya. Misalnya pamor yang pedagang itu melatih toor atau melatih tumpang, atau yang bundar-bundar itu aja intinya, untuk mengetahui itu khusus untuk para pedagang. Nah, kenapa? yang pertama gini, karakter pusaka naga atau nogo itu enggak pas bagi para pedagang ya. Tapi karakternya itu nogo kan pesannya kan angker Atau kewibawaan. wibawa, angker. Pedagang harus betul-betul luas. Nah ini harus enggak nyambung banget. Atau untuk istilah lainnya kerejekian, Kemudian itu pedagang. mimpin Ya, mungkin ya. atau yang lain, tokoh harus yang agak, karena kewibawaan. Tidak bisa misalnya seorang tokoh masyarakat memimpin ya, harus memakai pusaka apa itu misalnya pusaka kuku pacer. Nah, tidak cocok dengan karakter pusaka tersebut. Oh, berarti yang satu tadi kaitan dengan melatih tadi itu pamornya, kemudian kalau yang kebulajur itu dapurnya, gitu, atau bentuknya, nah ganannya itu untuk kewibawaan para pemimpin gitu. Berarti itu bro, berarti untuk manfaat terkait dengan cara kita menayu atau menajik tadi, gunanya seperti itu tadi. Nah,
sehingga kita lebih pas, lebih cocok kita memiliki pusaka tadi. Ya mungkin ini lebih expert ya dibandingkan dengan pemula ya. Kalau pemula cukup biasanya kan tilam ubi, tilam sari, kemudian brojol dan juga jala. Ada lagi Mas Agung, cara menayuh ya. Ini yang klasik gitu ya bagi para pemula atau yang umumnya. Pusaka ini kita taruh di bantal, nah itu berarti ada pakai parongko juga. Kita doa bagaimana nanti isaronya Pak Bibi. Tapi ini pun juga harus juga ketika tidur tidak boleh mikir macam-macam. Nanti tidurnya juga, mimpinya juga akan macam-macam ya. Oh berarti itu macam-macam cara menayuh atau mentanjak pusaka. Betul. Emang ada berapa macam Mas? Banyak ya. Maksudnya? Banyak macam-macam. Misalnya gini. Tadi yang satu sudah disebutkan, jadi dengan warakannya atau kemudian ada juga yang kedua dilepas dari warakannya, kemudian ditarik bantal, kemudian kita tidur, kemudian kita malamnya mimpi apa gitu. Sampai berapa hari Mas? Sampai kalau misalnya kita nggak mimpi nih? Ya habisnya lagi tergantung kita berpikir apa ya pas apa tidak saja. Kadang-kadang orang kan masih was-was gitu nanti munculnya apa ini. Nah, ada juga bermacam-macam mengetahui ya kondisi pusakanya. Nah ini contoh pusaka ya yang pusaka ini akan kita tayuh atau kita tanjak. Kita pakai energi aja ya yang lebih ilmiah. Berarti ini cara yang kedua. Yang kedua, bismillah. Kita doa syahadat dan sholawat. Setelah itu kita fokuskan, harus tenang pikiran. Nah, tidak boleh energi kita itu disalurkan. Nanti campur-campur, harus dengan tenang aja. Ini ada reaksinya. Ada yang seperti jarum ditusuk-tusuk, ada yang hangat, ada yang panas. Ini pusaka ini masing-masing pusaka beda reaksinya. Yang ketiga ada yang begini, hanya itu tapi ini aja. Nah ini terasa juga terenyang di sini. Nah, ada lagi yang berikutnya. Misalnya diginikan kuku, ini banyak cara. Ada lagi yang pakai jempolan, misalnya sandang, pangan, papan, loro, pati. Nah, Yang ketiga. Kalau pakai sandang, pangan, papan, bagus. Kalau loro, pati, jangan dipakai pusaka itu. Tapi itu pun tergantung. Lek jempolannya besar, kecil kan tidak sama gitu. Nah, ini masih kurang valid ini. Nih. Atau mungkin itulah bentuk dari kecocokan tadi, karena secara personal jempolnya orang berbeda-beda, sehingga pusakanya juga akan menjadi berbeda pula. Beda. Nah, Belum tentu yang di tempat saya jempolnya kecil itu jatuhnya di sekian misalnya. Tapi tempat lain bisa jadi pati misalkan. Berarti kan pusaka itu buat saya. Jadi begitu. Yang ketiga berarti. Yang keempat mungkin cara yang lain, metode lebih yang lain. Ada lagi kita memakai benang. Kayak gini. Dulu ya. Kita doa menurut gaya masing-masing. Ini pusakanya ditaruh di meja gitu, nggak usah dipegang gitu. Nggak usah. Ini copot lagi. Ini harus betul harus sincere atau kuat ya. Bagi para netizen, dia lebih tidak pusaka. Nanti ini akan berputar sendiri, bukan diputar sendiri, akan
berputar tadi apa outputnya? Maksud saya itu Tujuannya tujuannya. ini, bismillah, kalau pusaka ini cocok, Oh, maka setelah kanan gitu. cocok buat Mas Agung misalnya. Bismillah. Ini akan otomatis tidak sendiri. Kelihatan yang kita memakai energinya sendiri, cukup energi pusaka ini. Ini bagi para adik-adik untuk mengetahui energi pusaka. Berarti ini dilakukan oleh kita sendiri terhadap pusaka kita sendiri, Sendiri. bukan orang lain. Karena bisa aja saya punya pendapat, kan saya punya berpikiran, ini ada upaya kebodohan misalnya. Misalnya kalau ini pusaka saya, tapi yang menggerakkan adalah Mas Agus, saya kan nggak percaya. Harus kita sendiri, harus saya sendiri terhadap pusaka sendiri, Betul. gitu bro. Dan tidak ada rekayasa, karena kita sendiri yang melaksanakan, bukan apa kata orang yang menggerakkan tadi. Bisa aja toh orang digerakkan gini, kecepatan tangan, misalnya kayak sulap gitu kan, kecepatan tangan. Nah itu yang tidak kita gunakan, tapi yang kita gunakan metodologinya, kita menggunakan dengan pusaka kita sendiri, dan kita sendirilah yang memegangnya, sehingga kita yakin bahwasanya ini tidak kita gerakan. Karena yang tujuan kita adalah untuk menayu atau mentanjak, dan disertai dengan doa, dan tujuan kita mau minta apa, misalnya apa, tangguhnya tangguh mana, bisa nggak Mas? Bisa. Atau cocok buat saya nih pusakanya, bisa nggak? Yang umum cocok dan tidaknya. Cocok dan tidak. Harus suka sendiri, bukan ke orang lain. Takut nanti ada unsur rekayasa atau unsur kepemilikan. Gitu. Jadi gitu. Ini yang cara ke 4 ke 5 tadi, saya lupa tadi. Ya. Yang lain selanjutnya apa ada lagi? Ada. Jadi gini, kita bisa melihat, tapi dengan perhatiannya, ya dengan warna, Mas Agung. Oh, aura. Aura. Jadi ada warna kuning, warna ungu, dan putih dan merah. Ya. Kita fokus dulu, yang dipaksakan mengalir aja. Pertama doa, dengan mata. Ini warnanya kuning, jadi cocok, bagus. Yang penting bukan warna merah. Tapi ini pun perlu latihan yang rutin, dan kepekaan yang sangat tajam sekali akan bisa ini untuk berikutnya. Jadi banyak cara. Ya. Ada lagi yang spesifik, untuk saat ini belum kami tampilkan karena ini sangat apa ya, sangat betul kita perlu menguasai energi ya. Energi pikiran dan hati utama. Hati harus selalu tenang karena kuncinya adalah di hati. Yang utama kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jadi orang awam atau katakanlah orang yang baru mengenal keris itu bisa melaksanakan hal itu asal konsentrasi gitu Mas. Bisa. Tanpa ada didahului dengan ritual-ritual, misalnya puasa atau kemudian harus sholat malam kalau misalnya Islam, atau mungkin dengan diberi sesajen, atau mungkin dikasih minyak dan sebagainya, atau dikutuk istilahnya diasapi gitu. Apakah tidak usah seperti itu, tapi langsung saja asal yang penting konsentrasi, kemudian kita berdoa dan sebagainya. Yang pertama kita sunnah, tapi sebelum kita laksanakan ini sudah kasih saya lupa ya, dan minyak jadi bentuk etikanya gitu. Terus berdoa Untuk yang diputar-putar tadi. yang berputar itu. Jadi kita harus punya pusaka sendiri. Yang Apa tujuannya? kriterianya apa? Pusaka yang untuk yang berputar itu kriterianya apa? Harus lebih sepuh kah, atau dapur tertentu kah, atau kemudian harus kelengan kah, atau kemudian harus ada yang lain? Ada beberapa pusaka
dari berarti bahan materialnya, kemudian dari tangguhnya itu bisa lebih akuratnya, lebih cepat gerakannya mutarnya. Soalnya semua pusaka itu bisa, nah, cuma ada ABCD-nya, ada grade-nya masing-masing gitu intinya. paham. Jadi tidak, alangkah lebih baiknya ada pusaka tertentu tadi yang sebagai Rada, ya istilahnya menunjukkan variabel tadi itu sebagai penunjuk lah istilahnya kan. Ada semacam rambu-rambunya, faktor-faktor tadi istilahnya sebagai kadar rasanya, sebagai rambu-rambunya. Dengan kita tahu seperti ini, insya Allah para netizen khususnya akan lebih senang, akan mencintai pusaka. Karena itu salah satu dari keunikan dari pusaka itu yang tidak kasat mata istilahnya, ya. Intangible atau katakanlah esoteris, bahasa lebih luasnya esoteris. Selain itu Mas, apakah ada lagi yang lain? yang maksudnya umum saja, yang cara-caranya mudah. Yang paling mudah ya begini guys, ya, main aja guys. Jadi ini aja, kita akan mas aja, ini yang paling mudah. Nah, catatan jangan kita salurkan energi kepada pusaka, biarlah pusaka ini yang akan mengalir energinya. Ini yang pertama, kunci utama. Dikasihnya kenapa? Pak, sebagai bentuk penghormatan kita kepada empunya yang bagus sekali. Ada nilai etika. Kalau yang sudah dikatakan expert, kita bisa tahu tangguhnya apa. Nah, kalau expert ini memang ada contohnya gini. Selain dari mungkin kita melihatnya dari bahan materialnya, dari wasuhannya, kemudian dari langgamnya, era mana dan sebagainya, sehingga kita tahu tangguhnya. Kita juga bisa dengan cara seperti ini juga bisa. Jadi pertama ya kita ada cara macam-macam ya, ada seperti kita harus singgit ya, minta petunjuk pada yang kuasa, ada yang pakai ubur ambing, ada yang pakai minyak, ada dupa gitu dan lain-lain, bahkan juga ada yang diatur. Tapi satu tujuannya ialah kita sebagai untuk nilai ibadah seperti tersebut, ada nilai ibadahnya yang utama. Ada lagi juga pusaka yang bisa kita harus 2 orang ya. Jadi pusaka itu dengan bisa berputar ke kanan atau ke kiri, apa yang kita maksud itu. Misalnya pusaka ke kanan, yang kanan, kalau ini yang kiri, kalau cocok ke kanan aja, kalau ke kiri kayak cocok bisa. Tapi ini pun harus betul harus yang mempunyai batin yang kuat atau indra yang kuat banget, harus kita bersih banget ya. Kita sudah biar kita nggak ini dengan rasa ujub, dia dan sombong, itu yang utama. Kalau hal lain yang terkait dengan menayuh atau menancap tadi itu apa kira-kira yang harus kita persiapkan misalnya, atau mungkin katakanlah dari sisi edukasi kita, karena mungkin pentingnya esoteris harus kita pelajari juga. Betul Mas Teguh. Dengan kita belajar esoteris, maka kita akan lebih belajar tentang energi atau yoni, sehingga kita ketika kita punya pusaka, maka kita akan lebih senang dan mencintai atau nguri-nguri budaya